Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang kaya akan tempat wisata alam. Banyak sekali ditemukan objek-objek wisata eksotis yang masih alami dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Keindahannya pun patut diperhitungkan dan bisa menjadi alternatif destinasi wisata di Jambi. Di antaranya adalah wisata arung jeram dan panen lubuk larangan. Batang Asai merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sarolangun yang memiliki potensi pertanian, perkebunan maupun wisata yang bisa dikembangkan. Karena kawasan ini memiliki kesuburan tanah dan pemandangan yang cukup indah. Desa Batu Empang merupakan salah satu desa yang termasuk di kawasan Marga Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai. Boleh dibilang adalah salah satu desa terisolir di Kabupaten Sarolangun ini. Saya berkesempatan untuk mengunjungi desa ini yang memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan. Bersama tim Palala Sarolangun, salah satu penggiat wisata dan masyarakat desa Batu Empang, saya harus bermalam di Dusun Sekeladi untuk bisa menelusuri berbagai potensi wisata yang ada di kawasan ini. Sasaran pertama saya dan rombongan adalah objek wisata air terjun Calau Langit dan Batu Empang. Jarak kedua objek wisata ini memang cukup berdekatan. Tidak sampai 10 menit perjalanan mendaki, dari parkir kendaraan kami pun sampai ke air terjun Calau Langit. Namun sayang debit air terjun sedikit karena kondisi sedang musim kemarau. Meskipun demikian cukup membuat saya senang bisa sampai ke sini. Setelah mendaki melalui jalur dengan kemiringan hampir 45 derajat. Jernihnya air yang terjun dari ketinggian membuat saya bersyukur bisa menikmati suasana asri yang tidak saya dapatkan jika saya terus hanya berdiam diri di rumah. Objek wisata Batu Empang yang namanya sama dengan desa ini merupakan kawasan bebatuan berukuran besar yang berada di tengah aliran sungai Batang Tangkui dengan diameter 15–30 meter. Batu Empang ini menurut hikayat cerita masyarakat setempat sudah ada sejak ratusan tahun lampau. Saat itu alat transportasi masyarakat hanya dengan menggunakan perahu untuk sampai ke desa mereka. Namun pada saat itu terhalangnya perjalanan karena ditemukan bebatuan besar ini di tengah aliran sungai. Di sini pengunjung bisa melakukan kemah sambil melakukan camping. Setelah itu berburu berbagai jenis ikan seperti ikan yang langka dan khas sungai, yaitu ikan semah yang harganya mencapai ratusan ribu per kilogramnya. 2 jam, jadi kita nyelam tuh di sela-sela batu. Sela batu.
nampak ya, kalau pakai air nampak jernih airnya ya. Biasanya lebih banyak pas air surut atau banjir. Kalau banjir air surut lah. Coba ambil ikan. Oke, lagi. Ini ada jenisnya ikan banyak. Ini ikan sema itu bang ya? Ini ikan sema. Ini ikan baung. Baung. Ini ikan atau bilang orang sini ikan batu. Ikan batu. Ini ikan belang bujur. Banyak ya jenis ikannya ya. Baung ya. Nah, ini ikan tilan. Tilan ya. Pesona Indonesia tidak saja terbatas pada keindahan panorama alam yang dimiliki Indonesia. Pesona kearifan lokal yang dimiliki berbagai daerah, baik itu tradisi budaya, juga menjadi daya tarik tersendiri jika dikembangkan secara maksimal. Di Dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai ini, saya akan melihat bagaimana tradisi kearifan lokal masyarakat setempat bisa menyelamatkan berbagai potensi yang dimiliki. Yang mana didirikan ikan lubuk larangan ini bertujuan pertama untuk menopang masyarakat. Lubuk larangan adalah salah satu kesepakatan warga dan perangkat desa dalam melestarikan suatu kawasan, khususnya sungai, terutama yang berkaitan dengan ikan langka yang ada di sungai ini. Biasanya lubuk larangan tidak menjangkau semua aliran sungai, tetapi bisa ditemukan kawasan mana dari sungai yang ada di desa yang berpotensi untuk bisa melestarikan ikan. Semua dapat panen ini dengan baik, semoga ikannya tidak kemana-mana, hasilnya lebih bagus. Jadi kami coba untuk menyiram air ini ke sungai. Biasanya saat menutup dan membuka lubuk larangan dilakukan ritual acara seperti pembacaan Yasin ataupun doa keselamatan. Tadi seperti awal waktu pembukaan dulu, waktu membuat lubuk larangan kita bikin kayak begini juga, pakai siram air, berarti terpagar lubuk larangan itu oleh ayat-ayat Yasin tadi. Oh gitu. Nah ketika setelah kita pagar, kita mau mengambil ikannya, jadi kita baca Yasin lagi, kita baca doa lagi. Oh gitu. Ya semoga proses panen ini bisa berjalan lancar. Artinya di penutup nanti kita Penutup nanti, ada doa lagi. iya nanti kalau setelah panen nanti kita tutup lagi dengan doa dengan Yasin lagi. Kali ini saya berkesempatan ikut panen ikan lubuk larangan di Dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai. Dari jernihnya air sungai ini sebagai petanda bahwa sungai ini tetap terjaga dari pencemaran. Kearifan lokal budidaya ikan dengan sistem lubuk larangan cukup efektif dilakukan oleh masyarakat di desa ini. Jenis ikan sema yang memiliki nilai jual tinggi hingga ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Meski hanya mengandalkan jenis ikan alami, akan tetapi jenis ikan sema dengan cara ini masyarakat masih bisa menangkapnya sepanjang tidak ada dalam kawasan lubuk yang dilarang mengambil ikannya. Lubuk larangan ini ternyata ikannya semah ya. Ikan sema ini Pak. Ikan Sebenarnya sema. Selain ikan sema ini ada Ada ikan kebarau, yang lainnya tapi lebih populer sema lebih ini. populer ikan semah, Kenapa, ya kan? Pak? Kelebihan dari ikan ini apa? Kelebihan ikan Ikan ini sebenarnya selain dari dagingnya,
itu kulitnya sendiri, sisiknya ya. Sisiknya juga bisa dimakan. Beda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi ikan semah di Batang Tangkuy yang ada di sini ini tidak ada bantuan dari pemerintah untuk sementara untuk memberi bibit ikan, karena ini ikan lokal ya, ikan lokal alhamdulillah dapat secara alami. Jadi inilah contoh ikannya. Ini Desa Batu Empang, Dusun Sekeladi, yang mudah-mudahan keluarga kita, keluarga besar kita yang di Jakarta, yang di Jambi bisa melihat ini nanti. Terutama salam saya ya buat nenek saya Ruspan Makalam, karena Makalam Abunjani adalah perintis pejuang pahlawan dari Sekeladi. Sementara banyak cara yang bisa dilakukan untuk menangkap ikan di Lubuk Larangan, seperti memancing, menembak, maupun dengan cara menangkap ikan. Kali ini saya dan masyarakat di sini akan menangkap dengan cara menjala dan menjaring. Harapan kita tidak sekedar mengetahui, setelah kita publikasikan ada keinginan pemerintah, ada campur tangan pemerintah untuk memajukan wisata yang ada di Batin Pengambang, wabil khusus di Desa Batu Empang ini. Kenapa? Karena kami yakin ketika wisata di sini sudah terbuka, akan ada multiplier efek di sisi ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Mungkin potensi jualan, ada perkebunan kopi. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sulitnya transportasi menuju desa ini membuat proses penangkapan ikan Lubuk Larangan dilakukan secara terbatas. Agar ikan bisa sampai keluar desa, biasanya setelah panen ikan harus diawetkan dengan cara pengasapan. Ikan yang melalui proses pengasapan biasanya bisa tahan 2-3 hari sebelum sampai ke rumah makan yang ada di ibu kota kabupaten. Selain mengembangkan potensi wisata alam dan kearifan lokal, di Desa Batu Empang ini masyarakat juga mengembangkan komoditi perkebunan kopi. Jadi dari mulai dia berkembang sampai dia bisa kita panen tuh berapa umur usia yang kita? 3 bulan ya. 3 bulan itu dari mulai berkembang sampai itu sampai panen. Bisa panen ya. Nah ini Pak, gangguan bagi kopi juga ini Pak. Ini pasti kita buang nih Pak. Nih, pastinya kita buang nih tunas ini. Tunas baru nih. Ya. Ini tujuannya nih apa, Pak? Jadi mengganggu kesuburan buah gitu. Oh, jadi nutrisinya berbagi kalau dengan tunas baru ya, makanya itu kita buang ya. Dia rumit Pak kopi ini. Harus telaten, rajin kita ininya. Perawatannya lah, Pak ya. Memang kalau untuk setinggi ini berapa umur usia yang sudah ada ini? Ini dari 17 ya, pertengahan tahun 2017. Kopi ini 18 bulan sudah mulai berbunga. Oh, coba kita lihat Pak yang mungkin yang ada buah yang kita lihat. Ya, yang mana nih? Kita lihat yang masak. Hampir 95% warga desa ini merupakan petani kopi karena sulitnya mengembangkan komoditi lain. Ini Pak, untuk tempat panen. Oh ini, itu setiap hari bisa panen ya Pak? Ini baru habis panen ya. Untuk potensi kopi di desa sini sangat membantu perekonomian warga setempat karena harganya bisa mencapai 15.000 per kilogramnya. Sayangnya potensi yang melimpah di sini belum didukung oleh akses jalan roda 4 dan telekomunikasi tidak sampai ke desa ini. Oh ini namanya nih apa nih nama tempatnya nih Pak? Kalau orang sini bilang nih ambung ya. Ambung. Iya. Biasanya untuk satu ambung nih kita keranjang. Perkirakan untuk satu ini berapa kilo ini? Kalau ini penuh Pak? Kalau ini penuh berasnya bisa mencapai 3 kiloan. Oh 3 kiloan. Nah, tapi kalau sudah dijemur ini apa ya? Berubah lagi? Bukan, itu lebih ringan beras ya. Kita hitung beras ya. Sudah jadi kering, ini kita jemur ya. Kalau ini sudah kita jemur kering, kita mesin. Ini satu keranjang ini bisa jadi 3 kilo. Oh gitu ya. Oh, ini kan kita Pak Ares sudah kita petik.
sebelum menjadi kopi betul-betul atau menjadi bubuk kopi, apa proses yang selanjutnya akan kita lakukan? Oh, ini kita jemur. Jemur Ya, dulu. ada tempat penjemuran, ada khusus tempat penjemuran. Nanti kita jemur sampai 1 minggu. Oh, lama jemurnya, Ya, Pak. 1 minggu itu sudah cukup kering. Itu tempat penjemurannya di ini, di dekat camp sana. Nah, jadi kita melihat ke tempat iya, iya. penjemuran. Oke. Ya. Selain itu, kopi yang dinamai kopi Bukit Buti Sekeladi Desa Batu Empang ini belum mendapat pasar yang tinggi. Dengan lahan seluas 300 hektar, untuk sementara hasil kopinya masih dibeli oleh pembeli lokal. Selain dipasarkan, kopi yang sudah dikemas dengan merek lokal ini juga menjadi oleh-oleh bagi pengunjung yang sampai ke Dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai, Sarolangun, Jambi. Masih di kawasan Marga Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Kali ini saya akan melihat bagaimana potensi lain yang ada di Desa Sungai Kerada. Perangkat desa dan pemuda sedang mengembangkan kawasan Renah Kemiri sebagai lokasi camping ground. Kali ini saya akan mencoba salah satu olahraga yang memacu adrenalin, yaitu arung jeram. Dengan menelusuri aliran sungai yang memiliki jeram yang dalam. Bagi saya yang pemula harus didampingi oleh orang-orang yang sudah biasa melakukan olahraga ini. Dan perlengkapannya seperti pelampung dan pelindung kepala wajib kita pakai. Tanjung menanti rafting. Yes, yes, yes. 3, 2, 1, go. Wisata arung jeram sepanjang 3 km dengan start berada di Lubuk Batu Jukut, Renah Kemiri, dan finish di tempat wisata Tanjung Menanti di Desa Sungai Kerada, Batang Asai, Sarolangun, Jambi. Rencananya akan dijadikan salah satu bagian dari wisata alam minat, khususnya andalan desa ini. Alhamdulillah, arung jeram ini telah kita buka tanggal 5 Agustus mulai perencanaannya. Langsung kita laksanakan sampai saat ini. Ya, kami pemerintahan desa sangat berterima kasih. Pertama kali kerjasama yang tadi. Ketika terbentuknya arung jeram ini, wisata Tanjung Menanti, kami dari pemerintahan desa dan BPD akan diserahkan kepada pertama kali dengan Ketua Pokdarwis dan Bumdes. Ya, sama Bumdes. Kami serahkan kepada beliau untuk mengelola untuk ke depannya. Dengan adanya anggaran dana desa, setiap masyarakat melalui Pokdarwisnya bisa mengembangkan potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan warganya. Kami dari Pokdarwis, baik dari Karang Taruna, Bumdes, dan pemerintahan desa, untuk arung jeram bagi para pengunjung yang turun langsung ke air, itu ada pembelajaran khusus untuk teknik-teknik baik dari dasar, baik secara menggayung, itu sudah
kami pelajari. Harapan kami ke depannya tentunya mengajak seluruh pengunjung yang berada di seluruh Indonesia betul-betul menikmati alam yang ada di Kecamatan Batang Asa ini. Betapa indahnya pesona alam. Pertama kami adalah Tanjung Menanti Rafting, Tepian Jukut, dan Arung Jeram. Bagi penggiat olahraga arung jeram, sungai yang ada di desa ini sepertinya cukup berpotensi jika dikembangkan menjadi objek wisata minat khusus. Berawal dari informasi yang saya dapat dari pihak pemerintah Desa Sungai Keradak bahwa mereka mau membuat sebuah wisata arung jeram. Yang mana kita tahu Sungai Keradak yang katanya memiliki potensi arung jeram yang luar biasa. Jadi coba kita datangin ke sini dan alhamdulillah apa yang kita harapkan itu sesuai dengan faktanya. Ternyata untuk di Desa Sungai Keradak sendiri mempunyai tempat untuk berarung jeram yang sangat luar biasa untuk bisa dinikmati. Tidak cukup 1 hari untuk mengeksplor bagaimana potensi yang ada di kawasan Marga Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Harapan kita sebagai penggiat wisata arung jeram, penggiat arung jeram yang ada di Kabupaten Sarolangun, khususnya di Desa Sungai Keradak. Ini perhatian dari pemerintah sangat minim. Mulai dari akses jalan, ini kita sangat butuhkan. Yang nggak kalah pentingnya lagi adalah pengembangan ya sumber daya manusianya. Mulai dari fasilitas, pemahaman terkait arung jeram. Jadi kami rasa semangat kawan-kawan yang ada di daerah Desa Sungai Keradak ini sangat luar biasa. Ini yang sangat memancing jiwa saya. Apapun urusannya itu nanti. Yang penting saya bisa berkontribusi dengan kawan-kawan di Desa Sungai Keradak. Bisa melahirkan atlet-atlet yang handal yang nanti bakal kita jadikan mereka untuk jadi guide-nya di tempat wisata ini nanti. Namun nggak kalah pentingnya adalah hari ini saya sangat berterima kasih dengan pemerintah desa yang sangat luar biasa menyupport anak-anak muda, BUMDesnya, Karang Tarunanya, mulai dari organisasi Tanjung Menantinya, Tanjung Menanti Raftingnya. Ini sangat luar biasa. Pokdarwisnya pun seperti itu. Jadi harapan saya, ayo, tolong perhatikan agar betul-betul ini bisa menjadi minat wisata yang sangat luar biasa. Keramah tamahan warganya, potensi keindahan alamnya, kearifan lokalnya, dan tentunya kulinernya membuat saya betah tinggal di sini. Karena ini baru sebagian kecil dari pesona Indonesia.